Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Agil Melani dalam di program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya akan membahas materi di matkul psikologi pendidikan, dimana pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan teori pembelajaran kognitif. Apa sih pembelajaran kognitif itu? Jadi pembelajaran kognitif merupakan suatu proses atau usaha yang melibatkan mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari interaksi diri dan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan juga sikap yang bersifat relatif. Jadi kognitif ini sifatnya tertutup, beda dengan perilaku. Perilaku orang lain bisa melihat seperti berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Tapi kognitif itu hanya berada dalam diri kita, seperti pemikiran, alam bawah sadar kita, dan intinya proses mental yang terjadi dalam diri kita. Masuk di slide kedua, yaitu konsep utama dari pembelajaran kognitif. Bahwasannya belajar bukan hanya sekedar respon terhadap stimulus, melainkan melibatkan proses berpikir yang kompleks seperti pemahaman, persepsi, dan pengelolaan informasi. Sebagaimana sebelumnya saya katakan bahwasannya kognitif ini tertutup. Kognitif ini merupakan sebuah pengolah informasi yang kita terima kemudian menjadi sebuah perilaku. Di sini ada beberapa tokoh serta pemikiran yang membahas terkait dengan pembelajaran kognitif tersebut. Di mana yang pertama di sini ada tokoh yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu Jean Piaget, yang mengatakan bahwasannya belajar akan terjadi apabila ada aktivitas antar individu dengan lingkungannya. Jadi apabila individu tersebut memiliki interaksi sosial yang baik, maka kognitifnya akan berjalan dengan baik. Sebagaimana Piaget mengemukakan bahwasannya perkembangan kognitif ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Karena perkembangan kognitif merupakan perkembangan penalaran yang logis. Dengan kita sering bertemu dengan lingkungan sekitar, bertemu dengan berbagai macam persepsi setiap individu, berbagai macam karakter, sehingga kognitif kita berjalan bagaimana kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan dari Jean Piaget terkait dengan kognitif. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap sensori motor, dimulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun, dimana pada usia ini anak baru bisa mengekspresikan dirinya atau pemahaman yang ia dapatkan dengan memberikan pengalaman-pengalaman sensori seperti melihat, menangis, intinya menggunakan alat inderanya untuk mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan. Kemudian di tahapan kedua, yaitu tahap praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai dengan 7 tahun, anak sudah mulai bisa mengekspresikan atau mengimplementasikan kognitif yang ia punya dengan mengeluarkan kata demi kata atau memberikan tingkah laku. Seperti halnya ketika anak yang menginginkan mainan, mereka akan menangis dan merengek. Sebelum mereka menangis dan merengek, tentunya kognitif mereka memproses terlebih dahulu apa yang harusnya aku lakukan agar keinginanku tercapai. Yang ada tahap operasional konkret yang dimulai dari umur 7 sampai dengan 11 tahun. Pada usia ini anak sudah mulai memiliki pemikiran yang logis. Jadi kognitifnya sudah mendapatkan banyak pengalaman dari lingkungan sekitar, dari kehidupannya selama ini, sehingga ketika ia menginginkan sesuatu, dia tidak lagi menangis karena dia berpikir, jika aku menangis aku akan malu dilihat dan dipermalukan orang lain. Terus apa yang sebaiknya harus ia lakukan, yaitu menabung atau berbicara pelan-pelan terhadap orang tuanya agar keinginannya itu tercapai. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal, dimulai dari umur 11 tahun dan seterusnya. Jadi pada usia ini kognitif anak sudah bekerja dengan baik karena mereka sudah memiliki pemikiran logis dan bahkan bisa dikatakan idealis, sehingga menciptakan suatu pengetahuan atau pemikiran yang abstrak yang sebelumnya tidak ia bayangkan begitu. Kemudian terakhir dari Piaget, ia memiliki 3 proses individu dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada asimilasi, yaitu pemaduan antara informasi lama dengan informasi baru. Kalau saya pahami merupakan proses adaptasi dari pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, di mana sebelumnya anak baru bisa belajar merangkak, namun seiring berjalannya waktu mereka sudah bisa mulai berdiri dan kemudian berjalan. Setelah itu akomodasi, yaitu penyesuaian dari perubahan yang terjadi di asimilasi. Kemudian yang terakhir ada ekuilibrasi, yaitu keseimbangan, bagaimana seorang anak menyeimbangkan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang terbaru.
Nah, kemudian di sini ada teori yang bernama Jesse Brunner, di mana ia mengemukakan discovery learning, yaitu lingkungan yang mendukung seorang individu menemukan penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum ia ketahui. Ia mengatakan bahwasanya pembelajaran kognitif merupakan cara individu untuk mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep yang ada. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, ketika kita bertemu dengan orang-orang sekitar, dengan lingkungan sosial, maka kita akan belajar dari mereka terhadap persepsi-persepsi yang tentunya setiap orang itu berbeda, sehingga kognitif kita memproses atau membangun penemuan atau pemikiran baru yang dihasilkan dari persepsi yang berbeda di lingkungan sekitarnya. Kemudian, adapun tahap-tahap perkembangan kognitif dari Brunner ini. Yang pertama ada proses pemerolehan informasi, di mana informasi baru ini didapatkan dari bertemunya seorang individu dengan lingkungan, dengan orang lain. Seperti halnya ketika kita berada di sebuah pasar, ada orang yang sabar mengantri, ada orang yang mungkin karena terburu-buru sehingga ia ingin cepat-cepat. Ada juga orang yang santai, dia menikmati proses belanjanya. Nah, setelah kita keluar dari pasar, yang tadinya kita menganggap bahwasannya orang-orang itu aneh, tapi setelah kita sampai di pasar, kita menyimpulkan bahwasannya setiap orang memiliki keperluan dan kepentingan berbeda-beda, sehingga tindakan yang dilakukan itu berbeda. Jadi kita memiliki pemikiran positif karena melihat perbedaan dari perilaku lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu proses mentransformasikan informasi yang diterima dengan memilih mana informasi yang positif dan negatif. Apabila yang negatif itu masih bisa diminimalisir atau diedit, maka bisa tetap kita lakukan. Tapi sebaliknya, jika negatif itu benar-benar tidak bisa diupdate, maka sebaiknya ditinggalkan. Jadi kognitif itu sangat-sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang terakhir, menguji atau mengevaluasi. Seperti tadi kejadian di pasar, kita menyimpulkan bahwasanya setiap orang memiliki kepentingan dan keperluan yang berbeda-beda, sehingga tindakan yang mereka lakukan jelas berbeda. Nah, kemudian kita mencoba apakah benar persepsi yang saya katakan ini benar adanya. Jika benar, maka mindset tersebut akan saya terus gunakan. Tapi jika ada satu penolakan yang terjadi, maka kognitif akan memproses kembali bagaimana pemahaman yang sebenarnya terkait orang-orang di pasar tadi. Kemudian yang ketiga di sini ada David Ausubel. Teorinya bisa dikatakan belajar bermakna, di mana menurut Ausubel sendiri, pembelajaran kognitif merupakan proses diasimilasikannya dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi, pengetahuan yang didapatkan sebelumnya dihubungkan dengan pengetahuan yang baru dimiliki. Keduanya dipadukan apakah memiliki persamaan dan bisa diproses dengan baik atau tidak. Itu alasan kenapa dikatakan sebagai belajar yang bermakna. Karena dengan dipadukannya ilmu yang lama dengan ilmu yang baru, akal pikiran kita belajar untuk memahami, secara tidak langsung memahami apa yang membedakan antara keduanya, apa yang membuat pengetahuan baru itu muncul dan pengetahuan lama itu ada. Nah, kemudian ada pun dua dimensi yang dimiliki oleh Ausubel terkait dengan pembelajaran kognitif. Yang pertama itu berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa, di mana kita mengenalkan, kita memberikan kepada siswa terkait dengan penemuan-penemuan baru yang ada dalam pembelajaran, di mana ketika kita memberikan gambaran dari pembelajaran yang ada, kemudian kognitif anak akan memproses hal tersebut sehingga menemukan penemuan baru. Seperti halnya matematika identik dengan rumus, di mana hasil yang diberikan tidak hanya berpatokan dengan satu rumus saja, dan itu setiap anak memiliki atau menggunakan rumus yang berbeda-beda, tetapi hasilnya tetap sama. Kemudian itu merupakan penemuan baru yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua di sini ada menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi yang ada. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi atau pemahaman terkait suatu pembelajaran, mereka akan memaknai, mereka akan memahami
pembelajaran tersebut dengan apa? Baik dengan belajar lebih dalam dengan temannya atau dengan proses hafalan untuk menyimpan dalam ingatan yang dimiliki. Dan di sini ada teori Gestalt di mana tokoh-tokohnya itu nggak cuma hanya satu, melainkan ada 3, bisa kita lihat bersama. Yang pertama ada Max Wertheimer, yang kedua ada Wolfgang Kohler, dan yang ketiga ada Kurt Kafka. Jadi teori ini merupakan teori gabungan yang dihasilkan dari pemikiran tokoh-tokoh tersebut, di mana mereka mengatakan bahwasanya pembelajaran kognitif merupakan proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Suatu perkembangan itu dipengaruhi oleh pemahaman dari setiap individu, di mana ketika seorang individu memahami materi pembelajaran yang ada di kelas, mereka akan mengembangkan pengetahuan tersebut dalam perilakunya. Kemudian adapun prinsip-prinsip belajar dari teori Gestalt ini, yang pertama, tujuan dari belajar adalah insight, di mana belajar ini memberikan pemahaman terhadap individu, baik pemahaman dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Jadi menurut Gestalt, keseluruhan itu menuju kepada bagian-bagian, di mana keseluruhan ini dikatakan sebagai suatu yang umum. Kemudian ketika kita sudah memahami sesuatu yang umum itu, maka akan terpecah menjadi suatu bagian yang khusus. Kemudian yang ketiga ada individuasi, merupakan keseluruhan, di mana pada masa anak-anak mereka menganggap bahwasanya semua orang itu sama, hanya dibedakan oleh jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lambat laun setelah mereka mendapatkan banyak informasi dari lingkungannya, mereka bisa membedakan bahwasanya setiap orang itu memiliki pemikiran atau mindset yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mereka mengatakan bahwasanya individu itu belajar dengan insight. Individu itu belajar dengan sebuah pemahaman yang ia miliki dan didapatkan dari lingkungan sekitar atau apa yang ia lihat di lingkungannya. Kemudian masuk di implikasi dari teori pembelajaran kognitif ini yang bersumber dari tokoh-tokoh yang sudah tadi kita jelaskan bersama. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana kita ketahui bahwasannya guru itu hanya sebagai fasilitator, guru itu hanya sebagai jembatan untuk kita menerima sebuah pembelajaran. Jadi titik pusatnya tetap pada peserta didik. Bagaimana peserta didik bisa memahami sehingga mendapatkan pembelajaran yang seharusnya ia dapatkan. Seperti halnya guru yang memberikan RPS terhadap mahasiswanya, kemudian mahasiswa mencari sendiri materi yang berkaitan dengan RPS tersebut dan mereka diskusikan di kelas untuk mendapatkan pemahaman bersama. Kemudian yang kedua, pembelajaran sesuai tahap perkembangan kognitif, di mana dari biasa sendiri kan dari setiap teori memiliki tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang terjadi pada setiap individu, tapi lebih umum yang digunakan yaitu tahap dari biasa sendiri, mulai dari belajar hanya dengan indera sampai dengan bisa menggunakan kognitifnya untuk memahami sesuatu yang terjadi di lingkungan atau di sekitarnya. Saja seperti menyesuaikan kondisi siswa terhadap materi yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan memori dan kemampuan kognitif, di mana memori seorang individu tidak selamanya bertahan lama. Maka dari itu diperlukan pelatihan atau pengulangan agar memori tersebut tidak hilang dari arsipan memori kita. Kesimpulannya, belajar merupakan proses berpikir yang terjadi dalam diri individu. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa dan pembelajaran akan efektif jika melibatkan keaktifan serta memiliki makna bagi siswa. Proses pembelajaran akan bermakna apabila seorang guru memahami kondisi atau kemampuan yang dimiliki siswa. Karena dengan seorang guru memahami kondisi siswa atau kemampuan yang dimiliki siswa, pembelajaran akan berlangsung dengan mudah. Siswa akan bisa menerima dengan mudah dan pengetahuan yang ia dapatkan bisa ia proses, bisa ia olah menjadi sebuah pengetahuan yang ia pahami versi mereka masing-masing. Karena kita pahami bahwasannya setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Maka dari itu kita harus memberikan informasi pertama yang mudah dipahami agar mereka bisa mengelola informasi tersebut menjadi informasi yang bercabang. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya sadari yang terdapat kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Koreksi dan bimbingannya kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.